Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Mus. Ya, Bu Teguh minta waktunya sebentar bisa? Saged, bisa. Oh, ya, Monggo. terima kasih Bu. Ini saya mau sharing-sharing sama jenengan. Saya ada sedikit kendala di di kelas saya. Kalau Bu Teguh nggak keberatan, saya mau sharing-sharing dan eh, saya berharap Bu Teguh ada. Iya, Bu Teguh gini, saya itu akan sharing sama Bu Teguh itu masalah di kelas saya. Nah, itu kan itu ada si Kiki kelas 5 sama si Kafala itu. Nah, di situ ini dua anak ini sering susah loh Bun kalau disuruh menyelesaikan tugas rumahnya gitu. Padahal sering juga kalau di sekolahan itu seringnya bercanda, dongeng sendiri, terus uh, juga sering ngajak teman-temannya untuk apa dongeng gitu kan, tapi yang didongeng itu nggak tahu apa gitu. Apa mungkin karena ada masalah apa gitu, saya nggak tahu juga. Nah, di sini mohon Teguh, apakah ada solusi untuk saya, gimana caranya untuk menenangkan mereka, kemudian juga anak-anak ini kayaknya itu antusias untuk belajarnya ini agak semakin kurang gitu, Bu. Gimana ya, Bu ya, cara mengatasinya itu, Bu ya? Oh iya, berarti jenengan menemui saya itu untuk sharing dalam rangka mencari solusi bagaimana antusias anak belajar itu nanti bertambah dan Iya, Bu. agar anak nanti lebih giat dalam belajar, ngoten nggih Bu? Iya, Seperti Bu. Iya, kira-kira. terus iya, seperti itu. Terus tambah lagi itu yang apa masalahnya si Kiki sama si Kafala itu, Ibu. Mereka sering tidak mengerjakan PR walaupun sudah saya kasih apa itu tugas PR lebih sedikit agar anak itu lebih tidak terlalu berat itu juga tetap masih seperti itu gitu, Bu. Oh, berarti kalau saya tangkap dari penjelasan Bu Mus itu, dari PR yang tidak dikerjakan, dari anak yang Hmm, tidak antusias itu iya, kemungkinan kalau menurut saya berarti motivasi belajar anak itu rendah. Ngeten, Bu? iya betul, Bu. Iya, Oh iya, mungkin berarti iya. nggih, berarti kita ingin bercakap-cakap gimana caranya kira-kira biar nanti kita menemukan cara agar motivasi belajar anak itu menjadi lebih baik, gitu nggih, Bu, nggih? Dari pemaparannya Bu Mus tadi, anak tidak antusias, anak tidak Malas mengerjakan belajar mungkin ya? PR, Nah, anak malas belajar dan lain-lain. Kira-kira kalau misalnya Bu Mus memberikan nilai itu tidak antusiasnya itu dari angka 1 sampai berapa Bu Mus? nah itulah Bun, saya juga ini baru apa ya, baru menilai mereka itu kadang-kadang ada senengnya juga, sangat antusias mengikuti pelajaran. Kemudian beberapa hari kemudian dia juga males-malesan seperti itu, malah dongeng sendiri, malah ngajak temennya bercanda seperti itu. Mungkin kalau di apa itu dinilai itu mungkin baru 4 atau 5 gitu, Bu. Jadi nilainya pada skala 4 ya Bu ya? Iya, iya. Nah, dari skala 4 itu kira-kira Bu Mus nanti maunya ke skala berapa Bu? Yang Saya sih sekarang tidak 4, muluk-muluk, Bu, untuk oh tidak mengerti. mulu-mulu. Iya, tidak muluk-muluk. Nanti ke-6 apa ke-7 itu saya sudah terima kasih banget sama anak-anak. Sebabnya ini juga anak-anak itu juga seperti ini ya, nggak seperti anak-anak yang tahun kemarin. Dia eh, senang mendengarkan kalau saya ajak apa itu belajar bareng, dia senang diajak keluar untuk praktek, dia senang pembelajaran di luar kelas, dia senang. Tapi kali ini dia ada anak yang lebih ajaib gitu loh. Ya sangat istimewa. Dia senangnya ngajak teman-temannya untuk bercanda, bergurau di kelas seperti itu. Jadi kalau 6 atau 7 pun saya sudah senang sekali ini, Bu. Oh iya, sebelumnya saya mau bertanya dulu, mohon maaf. Ya. Jadi ini yang menjadi inti masalahnya itu untuk Bu Mus
anak-anak yang antusiasnya rendah itu hanya 1, 2 anak atau seluruh siswa yang ada di kelas, Bu? Yang menjadi hambatan, yang menghambat Bungus untuk pembelajaran lancar dan lain-lain, itu hanya pada 1, 2 anak saja atau mayoritas seluruh anak, seluruh siswa? Cuma 1, 2. Ya, Halo? ya benar, Iya. dengar. Kalau untuk antusiasnya sebagian ya mungkin ya, kalau anak-anak itu kan dia sebenarnya mereka itu sangat antusias, sangat senang. Tetapi dengan adanya yang 1, 2, 3 itu yang ngajak mereka bergurau, ngajak mereka untuk bercanda sendiri di kelas, itu mungkin itu menular sama teman-teman yang lain seperti itu, Bu. Jadi fokus permasalahannya itu sebenarnya di ketiga anak itu gitu loh, Bu. Oh iya, berarti hanya pada 1 atau 2 anak saja nggih Iya, Bungus nggih? betul. Iya, ya. Iya, oke. Nah, kira-kira dari 2 anak tersebut hambatan yang dirasa paling sulit itu terletak di mana, Bu? Hambatan yang saya temui, yang saya rasakan itu memang anak ini memang terlalu overacting gitu loh, Bu. Kadang-kadang dia seneng apa ya, ngamuk sendiri, kadang-kadang seneng ada temannya jalan dia iseng pakai kaki dia nanti bikin temannya jatuh seperti itu. Kadang memang seperti itu anak. Kadang di kelas misalnya baru pembelajaran, tahu-tahu temannya dipukul pakai pulpen seperti itu. Jadi keisengannya itu sangat luar biasa ini, Bu. Oh iya. Kira-kira dari pemaparan Bungus tadi, dia suka iseng, dia suka ngajak temennya untuk bercanda, dia apa tadi? Overaktif dan lain-lain. Benar. Mhm. Kalau apa namanya? Penyebab yang mungkin bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari luar dari dirinya, misalnya lingkungan di tempat tinggalnya di rumah itu kira-kira Bungus sudah pernah mencari tahu atau belum? Misalnya dari Ya. orang tua, dari teman teman apa, teman Ah, bermainnya di rumah, ya. seperti itu? Ya, Bu. Saya pernah apa itu mendatangi ya, mendatangi ke rumah, ternyata memang di samping dari lingkungan dia yang seperti itu, juga dari lingkungan keluarga, Bu. Ya, karena dia tinggal bersama neneknya, orang tuanya ini apa ya, akibat dari broken home mungkin ya, orang tuanya sudah cerai, kemudian bapaknya udah nikah lagi, ibunya ada di luar negeri seperti itu. Nah, mungkin dia berontak gitu, pikirannya itu berontak, maunya seperti ini, tapi ternyata yang diinginkan dia nggak ada. Mungkin pengennya belajar sama orang tuanya, sama ibu di rumah. Terus PR mungkin kan kalau teman lain kan bisa, oh Bu ini PR nomor 1 saya nggak bisa, oh ya bisa dibantu. Tapi mungkin karena dia bersama ya simbahnya dan udah tua juga, kemudian orang-orang rumah juga tidak mendukung, kemudian dari ibunya juga walaupun di luar negeri juga jarang-jarang untuk berkomunikasi seperti itu, mungkin kayaknya dia itu melampiaskan kekesalannya itu di sekolah itu, Bu. Bahkan pernah di rumah itu pernah ngamuk juga. Nah, sama mbahnya langsung dimasukkan ke kamar, terus disuruh diam, dikunci dari luar biar tidak ngamuk sama teman-temannya yang tetangganya gitu maksudnya. Itu pernah saya lakukan juga seperti itu. Kemudian pernah juga yang kedua itu saya langsung konsultasi sama ibunya yang ada waktu itu di Malaysia. Nah, itu di Malaysia. Kemudian ibunya itu juga bilang, iya memang Mas Kiki itu orangnya seperti itu, Bu. Jadi saya juga takut. Waktu dulu di rumah
juga sering saya masukkan ke kamar karena saya takut melukai teman-temannya. Berarti kalau saya bisa mengambil kesimpulan, memang itu juga faktor dari keluarga juga mungkin ya Bu ya. Seperti itu Bu Teguh. Oh, nggih. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan, kalau kita tarik kesimpulan itu berarti ini si anak sebenarnya mungkin, nggih, mungkin kurang perhatian dari orang tua, nggih Bu Mus, nggih. Nggih Bu Mus? Iya. Ya, ya Halo, perhatian gitu iya. ya. Ya, halo. Dia mencari perhatian. Nah, Hmm. kira-kira kalau kita sudah bisa menentukan, kita sudah mengidentifikasi kan, dia itu Ya. ternyata kurang perhatian. Sejauh ini kira-kira yang akan dilakukan oleh Bu Mus, biar anak ini meskipun orang tuanya tidak di rumah, mendapat perhatian, biar dia antusiasmenya terhadap pembelajaran di sekolah meningkat itu, kalau dari Bu Mus bagaimana? Ini baru saya rencanakan aja sih Bu. Ya sudah pernah saya yang saya terapkan itu mendatangi, terus melakukan pendekatan gimana ya, secara mandiri lah, nggak yang bareng-bareng gitu. Terus kemungkinan nanti cara lain untuk saya mengatasi itu mungkin akan saya panggil atau setiap ada PR atau setiap ada pekerjaan rumah itu sebelum masuk pelajaran memang saya akan panggil dulu. Sudah mengerjakan apa belum? Terus semalam belajarnya sampai mana? Kemudian kita cek-cek dulu bukunya memang sudah kalau misalnya dia bilang sudah mengerjakan, apa itu sudah mengerjakan benar apa belum gitu kan. Sebabnya dulu pernah gini, dia bilang mengerjakan PR. Ya Bu, saya sudah mengerjakan PR. Setelah saya minta bukunya karena dia nggak bawa buku kan, lah kamu bukunya PR di mana? Ketinggalan di rumah Bu itu. Tapi udah mengerjakan belum? Sudah. Nah, tapi saya ragu, ini mesti bohong gitu kan. Feeling saya seperti itu. Saya suruh pulang ke rumah ngambil. Nah, ternyata sampai di rumah nggak ngambil, malah berlarut-larut sampai jam istirahat nggak pulang karena kan deket. Setelah istirahat saya datangin ke rumah, ternyata dia malah ngumpet di kolong tempat tidur seperti itu. Nah, setelah saya eh, apa tanya sama simbahnya, sama itu simbahnya di rumah, ternyata dia memang semalam tidak belajar, tidak membuat PR, makanya mau berangkat sekolah lagi itu takut seperti itu, Bu. Oh, iya. Berarti Iya. eh, tindak lanjut yang mungkin Bu Mus lakukan itu melakukan home visit nggih Bu Mus nggih? Iya, 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 Hmm, home visit. melakukan home visit. Kira-kira untuk waktunya kapan Bu untuk pelaksanaan home visit itu? Apa mungkin seminggu sekali atau dalam 1 bulan sekali atau kondisional? Kalau home visit itu yang pernah saya lakukan itu kondisional, Bun. Jadi kalau misalnya anak itu kok kelihatannya seperti ini, nggak bisa nggak bisa memenuhi memenuhi permintaan kita ya, misalnya kok bikin PR ini fokus ke Kiki ya, nggak membuat PR. Terus nanti setelah pulang sekolah memang saya kasih PR dulu, terus nanti sepulang sekolah memang saya tungguin. Jadi saya tungguin mungkin satu soal bisa dikerjakan di sekolahan. Kemudian nanti setelah pulang sekolah kita antar anak itu ke rumah. Kan sudah sholat jamaah biasanya di sekolahan, setelah jamaah terus pulang, terus pernah saya tungguin di rumah, terus makan terus ya udah yuk kita belajar lagi. Nah seperti itu. Jadi kita kesananya kondisional aja, nggak harus 1 minggu sekali, 3 hari sekali gitu Bu. Terus sama teman yang lain satunya juga seperti itu, pernah saya jadikan satu juga. Nanti kita setelah pulang ke rumah Bu Guru nggak pulang dulu, nanti kamu di sekolahan sebentar. Kemudian nanti setelah itu saya kasih penjelasan ulang, pembelajaran ulang, terus nanti ayo kita pulang dulu ke rumah bareng-bareng seperti itu. Oh iya, berarti
kemungkinan dengan cara-cara yang tadi Bu Mus paparkan itu karena anak diajak langsung Bu Mus ya. Ya, Jadi iya. Bu Mus tidak hanya sekedar ABCD memberitahu ini untuk melakukan ini atau itu, tapi Bu Mus langsung aksi nyata sehingga anak benar-benar, oh iya, ayo sekarang kita kerjakan seperti itu. Nah, untuk itu kira-kira untuk yang rencana aksi yang mau Bu Mus lakukan, kira-kira siapa yang ingin diajak berkolaborasi? Halo Bu Mus? Betul. Ya, ya, Nah, ya. kalau ini kemungkinan halo, halo ya. Mungkin ini nanti saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 4 yang guru sebelumnya ya. Nanti jadi nanti minta tolong sama guru kelas 4 yaitu guru senior juga ini Pak Salman. Nanti saya akan minta tolong sama beliau untuk ayo Bu, ayo Pak kita ini ngatasin si Kiki seperti ini. Dulu juga pernah saya diajak ke rumahnya waktu kelas 4 dulu. Memang apa ini permasalahannya seperti itu juga. Jadi anak ini memang hiperaktif dan hiper semuanya ya, hiperaktif juga. Nantinya kita akan berkolaborasi dengan itu grup kelas 4 dan saya ajak juga ibu kepala sekolah, Bu, seperti itu. Oh iya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kira-kira komitmen apa yang Bu Mus miliki terhadap rencana aksi nyatanya? Terhadap rencana yang mau Bu Mus lakukan itu komitmennya apa? Nah, nanti komitmen yang akan saya laksanakan itu kita tetap fokus pada yang tadi kita bisa home visit, kemudian nanti dengan apa ya minta tolong sama bantuan sama rekan sejawat, kemudian juga kepala sekolah kita tetap mendampingi dia supaya maksudnya ada apa ya ada perubahan di diri mereka sebelum mereka kelas 6 ya ini kan sudah kelas 5 jadi nanti sebelum kelas 6 mudah-mudahan bisa berubah begitu Oh Bu. iya. Oh ya Bu Mus, saya kira dari tadi awal sampai akhir jenengan datang ke sini kemudian mengatakan bahwa punya masalah ingin sharing Masalah dan ternyata masalahnya adalah siswa yang kurang berantusias dalam mengerjakan PR dan ternyata Nah, hanya 1-2 anak Bu Mus ya, bukan semua anak. Jadi memang ya. sesuai dengan yang Bu Mus utarakan tadi, ya saya mencatat beberapa hal yang sudah Bu Mus lakukan dan dapat Bu Mus lakukan untuk selanjutnya dan selanjutnya. Jadi untuk sharing-sharing kita hari ini kita sudah menemukan satu jawaban Bu Mus ya, dan jawaban itu sebenarnya dari Bu Mus sendiri karena memang saya hanya sebagai teman ngobrol saja, teman ngobrolnya Bu Mus, karena mungkin Bu Mus terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan, jadi yang di kepala itu yang sebenarnya sudah dilakukan, tapi tidak sadar bahwa ini adalah senjatanya seperti itu. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti Bu Mus kemudian melaksanakan rencana yang tadi akan dilakukan, rencana home visit itu tadi ya, kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan untuk dapat saya melihat kembali hasil dari aksinya Bu Mus, ada perubahan atau tidak, nanti kita bisa sharingkan lagi. Kira-kira kapan ya Bu kita bisa ketemu lagi? Bisa untuk minggu depan Bu. Mungkin kalau misalnya nanti hari Selasa saya akan mengadakan visit lagi ke anak itu, kemudian nanti hasilnya saya bisa langsung beritahu menginformasikan ke Ibu seperti itu. Oke, oke.
Berarti Selasa depan, seminggu dari sekarang ya Bu Mus Iya ya? betul, iya Ya, iya nanti iya. kita akan tahu apakah cara ini akan berhasil, Iya, siap akan Ibu. maksimal Makasih atau banget udah tidak. membantu kami. Oke, untuk Bu Mus hari ini sharing kita begitu wow, luar biasa. Bu Mus Iya, sudah bisa membuka pikiran, membuka hati untuk dapat mengekspresikan apa yang ada dalam kepala yang penuh dengan banyak pekerjaan dan lain-lain. iya, Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita dan tentunya nanti membawa manfaat untuk anak didik kita yang tentunya anak didik Bungus yang nanti akan di home visit. Seperti itu, cukup ya Bungus ya? iya, amin, amin. Cukup? Iya, terima kasih Iya, Bu Teguh sudah meluangkan iya. waktunya untuk saya, untuk permasalahan saya ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok hari Selasa. Nanti saya akan menginformasikan ke Bu Teguh kembali. Oke, Itu itu Ibu. aja. Nggih. Dadah Bungus, terima Ya, dadah, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke refleksi Bungus ya. nah, oke. Ya. Ya, Nggih, untuk monggo refleksi dari silakan. saya, untuk Bu Teguh itu yang sudah apa yang sudah berjalan dalam percakapannya ini itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta ya, dan runtut dari awal sampai akhir. Dari Bu Teguh menanyakan tujuan saya ke sini, terus menanyakan juga tentang apa tadi, mengidentifikasi saya bisa menceritakan secara runtut ya, kemudian rencana aksinya juga Bu Teguh juga sudah menanyakan ke saya, kemudian rasa tanggung jawabnya itu juga sudah ter terlewatkan ya, sudah ditanyakan ke saya semua. Jadi komunikasi dengan Bu Teguh itu berjalan dengan asik, penuh bahagia. Kemudian saya juga menjawabnya juga tidak apa ya, tidak takut ya Bu ya. Kita rileks aja, kita maksudnya nggak menakutkan gitu. Saya kira kalau ditanya teman atau ditanya orang yang lebih lebih dari kita, pengetahuannya lebih dari kita, jabatannya lebih dari kita, itu rasanya takut gemeter seperti itu. Ternyata kita santai saja, jadi kita bisa jadi apa ya, partner, bukan partner bisnis ya, partner dalam belajar yang lebih baik. Seperti Ibu Teguh. Nggih. Jadi saya merasa terima kasih sekali sudah dibantu sama Bu Teguh. Dengan adanya Bu Teguh di sini, saya sangat terbantu dan pokoknya terbantu sekali seperti itu, Bu. Nggih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, apa yang perlu saya perbaiki atau yang perlu saya tingkatkan? Dari proses coaching ini yang perlu saya tingkatkan atau yang perlu saya perbaiki? Oh, mungkin sudah ini ya, sudah apa untuk yang perlu diperbaiki dari coach ya. Itu mungkin sedikit kendalanya itu karena tidak menguasai permasalahan yang saya sampaikan, Bu. Karena kan Ibu sendiri nggak tahu saya mempunyai masalah seperti apa. Ini kan secara tiba-tiba ya mungkin ya. Nah, karena coach itu merasa belum tahu, belum pernah melakukan hal-hal yang dilaksanakan oleh coach sendiri, yaitu di sini saya gitu, Bu. Oh, nggih, berarti ngana. Karena mungkin kita beda, kita tidak Ya, dalam satu satu jenjang. sekolahan gitu. Iya betul. Saya Iya, di SMP, Bungus di di SD. di SD, Oh, iya. nggih. Oke, kemudian pertanyaan yang Ya. ketiga. Apa yang ini ya? Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh itu ya? Iya, kehadiran penuh. Iya, ya. Nah, memang di sini untuk Bu Teguh itu sudah luar biasa sekali, selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan yang saya lontarkan ya. Kemudian ekspresinya dari saya mungkin agar bisa menempatkan posisi itu yang pas sesuai perasaan dan harapan yang saya inginkan gitu. Maksud saya udah nggak ada kendala mungkin kalau dilihat dari
dilihat dari kehadiran penuhnya. Mungkin karena tadi ada sinyal-sinyal yang agak melenceng, itu mungkin karena tidak ini juga bisa sama, Bu. terdengar. Jadi kita bingung. Tadi udah ngomong apa seperti itu. Jadi harus Kemudian, mengulang, Bu, ya. Karena sinyalnya naik ya, turun. mengulang pertanyaan yang sama, iya. Kemudian selanjutnya itu yang pertanyaan berikutnya itu apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya itu ya? Iya. Mungkin ya kita di sini bisa dengan memperbanyak jam terbang sebagai coach ya Bu ya, kalau misalnya di di hari-hari biasa gitu ya mungkin ya. Karena coach kan yang Iya, Bu. sebagian karena coach itu kan memang tidak ahli ya dalam setiap permasalahan coach ya. Tapi tetap sering juga melakukan coaching dengan mendapat masalah baru. Pasti akan meningkatkan wawasan coach seperti itu ya mungkin. Oh iya. Nggih, Bu Mus, saya lakukan saat ini mohon Bu Mus bisa memberikan umpan balik dari coaching saya ini dengan menjawab pertanyaan dari saya. Ada satu pertanyaan saja, Bu. Bagaimana perasaan Bu Mus setelah mengikuti proses coaching ini? Merasa lega sekali Bu ini Bu saya. Hari ini saya sangat lega bisa mengungkapkan isi hati, menceritakan yang terjadi, kegalauan saya itu kepada Bu Teguh dengan cerita ngalor ngidul ya. Saya mendapat semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan. Nah, kedepannya akan saya melangkah seperti apa ini saya sudah saya dapatkan hari ini. Saya yakin insya Allah bisa. Kemudian saat proses coaching juga berjalan dengan lancar, walaupun tadi terkendala dengan sinyal yang mubat mabit ya, karena sinyalnya memang kita ini lagi tidak berteman. Tapi sekarang saya merasa senang, merasa nyaman, bisa bercerita panjang lebar sama Bu Teguh di sini. Kemudian kita tidak ada labelitas sepanjang proses coaching. Nggak ada saya siapa sih, lu siapa gitu kan, nggak ada ya. Kita berteman saja. Kemudian semoga bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah saya bahas tadi bersama Bu Teguh itu dalam proses coaching depannya. Baik Bu Teguh, seperti itu untuk umpan balik dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Teguh sudah membantu selama beberapa menit ini ya. Mungkin kalau ke depannya mungkin saya bisa minta waktu yang lebih lagi ya.